Halo teman-teman semua, kenalin aku Rachel Haifamofia dengan NIM 260221216 dan teman aku Natalia Astrid Jaja dengan NIM 260286236. Jadi kita berdua di sini dari jurusan Computer Science dan Statistik. Nah, di sini kita mau ngasih tahu ke kalian gimana sih cara kecil buat jagain bumi. Seperti yang kalian tahu, perilaku apapun itu bisa berdampak secara positif atau negatif. Nah, di sini kita mau kasih tahu ke kalian perilaku apa yang bisa berdampak positif untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, jadi kenapa sih kita tuh harus jagain bumi? Buat apa? Kan ya udah gitu kan masih banyak orang nggak bisa kayak gitu guys. Jadi perilaku apapun yang kita lakuin itu bisa memberikan efek ya. Jadi kita tuh harus berhati-hati juga untuk melakukan sesuatu. Nah, kalian juga tahu dong, bumi itu menyediakan air, udara, makanan, dan bahan baku buat kita hidup. Dan bumi sendiri kan tempat kita tinggal ya. Emang ada yang tinggal di selain bumi? Nggak ada kan? Gitu. Nah, dari berita yang aku baca, bumi sendiri udah mengalami penggundulan hutan secara permanen yang dimana itu kayak misalnya kita batas menguntungkan hutan tuh sebesar 40%, tapi ternyata udah digundul sebesar 60%, dimana itu udah lewat jauh banget gak sih guys, dan itu berbahaya. Nah, hutan sendiri itu berfungsi sebagai tempat tinggal satwa liar dan buat nyerap karbon monoksida buat menyeimbangkan iklim. Nah, kalau misalnya hutannya digundulin, satwa liarnya tinggal di mana? Dan kita juga nafasnya dari mana? Karena kan hutan sendiri kan ngasih oksigen dan menyerap karbon dioksida ya buat kita. Nah, kalau hutannya nggak ada, gimana dong? Gitu. Nah, terus dari berita yang aku baca juga, bumi sendiri titik asemnya tuh udah melewati batas yang seharusnya. Jadi tuh warga-warga di bawah laut itu udah kondisinya udah urgent lah guys. Nah, kita sendiri sebagai manusia kita harus bantu mereka untuk mereka tetap aman. Nah, di sini aku bakal jelasin tipsnya. Nah, di sini apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya bumi melewati tipping point? Tipping point sendiri apa namanya? Titik suatu iklim di mana kalau misalnya titik suatu iklim itu udah titik kritis suatu iklim. Jadi kalau misalnya titik kritisnya tuh udah melewati batas, itu tuh bisa berdampak parah loh guys, karena itu tuh dampaknya tuh bisa langsung cepat dan susah untuk balik lagi ke awal. Nah, kalau misalnya bumi itu udah melewati tipping point, apa yang terjadi? Jadi itu apa namanya? Karena arus lautnya tuh karena tinggi lautnya meningkat, arus lautnya juga jadi berubah dong. Dan itu apa namanya bisa ngerusak hutan juga. Pokoknya efek dari tipping point itu banyak ya guys. Jadi itu berbahaya. Jadi kita harus menjaga bumi sebelum bumi itu melewati tipping point. Atau mungkin kita menjaga untuk tidak mencapai tipping point itu. Nah, jadi gimana sih cara kita menjaga bumi? Sini aku kasih tahu tipsnya. Tips simple tapi bermakna. Nah, kalian juga pasti pada ke kampus males nggak sih kadang tuh naik transum gitu kan, pengennya naik kendaraan pribadi aja lebih nyaman gitu, gak ada orang yang ganggu, gak gitu guys. Kalian kalau naik kendaraan pribadi juga capek nggak sih kalau kena macet, kalian harus ngegas sendiri, ngerem sendiri, padahal kan kalau naik transum enak, kalian tuh tinggal duduk loh, duduk manis dan bayarnya tuh murah. Kalau bawa kendaraan pribadi kan kita harus bayar parkir, terus kita beli bensin, gimana jauh lebih enak naik Transum gak sih guys? Nah, kalian sendiri juga tahu kan kalau misalnya mobil tuh memberikan gas-gas sisa pembakaran. Nah, kalau apa namanya gas-gas sisa pembakaran itu nggak sempurna, itu bisa memperparah pemanasan global. Dan kalau misalnya banyak yang pakai kendaraan pribadi, juga bikin macet nggak sih? Gimana itu kayak udah bikin polusi, bikin macet, nggak enak banget nggak sih gitu kan. Jadi makanya kita ayo naik Transum guys. TJ itu murah dan TJ itu punya jalur sendiri, kalian tahu kan, dimana nggak akan kena macet, jadi lebih cepet. Nah, tips kedua dari kita itu seperti yang kalian udah bisa lihat, menghemat listrik. Nah, ya kalian juga tahu lah, ya lo menghemat listrik kan beres-beres. Nggak cuman hal sepele loh guys, menghemat listrik tuh
itu bisa efeknya bagus. Jadi kalian jangan nyepelin kayak ah ya udah cuma lampu kamar doang, ah ya udah cuma lampu taman, enggak gitu loh. Karena kalian harus tahu listrik yang kita pakai itu kebanyakan berasal dari pembangkit listrik fosil di mana dia tuh ngehasilin emisi. Mungkin kalian tuh nggak tahu itu, tapi di sini kita kasih tahu di mana kalau misalnya emisi-emisi itu berbahaya buat paru-paru kita. Kan kalian juga udah tahu kan tadi seperti yang aku jelasin kalau hutan sendiri udah mulai digundul-gundulin. Nah, terus apa karbon dioksida itu pada kemana kalau nggak ada pohon? Siapa yang nyerap? Berarti kan manusia sendiri balik ke kita lagi. Nah, makanya kita harus hemat listrik dan kita gunain seperlunya aja. Nah, cara mudah yang bisa kita lakuin tuh ya Cak, matiin lampu pas lagi tidur. Karena kan tidur juga lebih baik lampu mati ya, kalian semua juga pasti tahu itu. Kedua, ada memaksimalkan penggunaan cahaya alami. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau aku nih sekarang nggak pakai lampu, aku tuh pakai cahaya matahari. Karena ya lebih enak juga nggak sih cahaya matahari lebih terang gitu kan. Dan ya udah nggak kayak silaunya tuh yang sakit mata karena kan cahaya alami. Terus ketiga, ada menggunakan peralatan hemat energi dan menggunakan smartphone. Nah, jadi tips dari aku itu selanjutnya bakal dijelasin sama teman aku Natalie. Jadi stay tune ya guys. Nah, untuk nomor 3, ini adalah kebiasaan yang terlihat sepele, tapi sebenarnya memberikan dampak yang besar, yaitu membawa bekal sendiri. Sekarang, makanan baik mentah maupun matang selalu dibungkus dengan plastik sekali pakai. Bahkan menurut data 2024, terdapat 9,9 juta ton sampah plastik di Indonesia. Masalahnya, plastik membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau dibiarkan, ia mencemari tanah dan air. Tapi kalau dibakar, menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Salah satu cara mudah mengurangi masalah ini adalah dengan membawa bekal sendiri, misalkan dengan wadah yang bisa dipakai ulang, seperti kotak makan, botol minum, atau tas belanja kain. Kalau satu orang saja rutin membawa botol minum sendiri, ia bisa mengurangi ratusan botol plastik dalam 1 tahun. Jadi bayangkan kalau jutaan orang melakukannya, dampaknya akan sangat-sangat besar. Berikutnya ini untuk nomor 4 kita bisa mengurangi konsumsi daging. Produksi daging, terutama sapi, memiliki jejak karbon yang sangat besar. Jejak karbon ini adalah total gas rumah kaca yang dihasilkan untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk menghasilkan 1 kilo daging sapi saja, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan bisa hingga 20-50 kali lebih besar dibandingkan dengan produksi sayuran. Selain itu, peternakan juga membutuhkan banyak air, pakan, dan lahan, yang seringkali menyebabkan deforestasi. Jadi apa solusinya itu dengan berhenti makan daging sama sekali? Tidak, kita bisa mulai dengan mengurangi konsumsi. Misalkan mengganti 1 atau 2 kali makan daging dengan sayuran. Atau misalkan bila butuh sumber protein lainnya bisa dengan tempe atau tahu. Selain membantu bumi, pola makan kaya sayuran ini juga bermanfaat bagi kesehatan, seperti mengurangi resiko penyakit jantung dan menjaga pencernaan. Dan untuk yang terakhir, kita bisa menggunakan produk daur ulang. Dengan memilih produk daur ulang, kita ikut melanjutkan proses recycle yang membantu mengurangi sampah yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan. Produk daur ulang yang membantu menghemat energi, misalkan memanfaatkan kertas bekas. Kita bisa mengurangi penggunaan listrik dan bahan baku baru untuk produksi kertas-kertas baru. Selain itu, mendukung produk daur ulang berarti juga mendukung ekonomi hijau. Banyak lapangan kerja akan tercipta di sektor pengelolaan sampah dan produksi material ramah lingkungan. Jadi dengan belanja yang lebih bijak, kita ikut menjaga bumi dan membantu perekonomian. Jadi dari semua yang dibahas, kita bisa melihat kalau menjaga bumi itu tidak harus cara-cara yang besar. Mulai dari naik transportasi umum sampai mengurangi konsumsi daging, kita bisa melakukannya sehari-hari. Pesan utamanya adalah perubahan kecil kalau dilakukan bersama bisa berdampak sangat besar. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mencoba memasukkan kebiasaan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan langkah sederhana ini, kita semua bisa berkontribusi untuk melindungi bumi. Karena pada akhirnya, bumi adalah rumah kita bersama. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Semua data dan fakta yang kami sampaikan diambil dari sumber-sumber terpercaya seperti WWF Report, IPCC, dan juga jurnal-jurnal terpercaya. Dengan begitu, informasi yang kami bawa tidak hanya opini, tapi berdasarkan riset ilmiah. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi hidup kalian.